Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini kita ada servisan laptop Acer V5431. Bila yang punya ini saat tampil kedip-kedip ataupun bergerak sendiri. Untuk memastikan kerusakan dari laptop ini, kita akan membuka sebuah folder ataupun software ya. Klik dua kali di Word, ya bisa kita lihat tampilan kedip-kedip ya. Ini kedip-kedip seperti ini bukan kerusakan terdapat pada LCD, melainkan ada yang ngesot, terutama pada keyboard. Untuk memastikan, saya akan cek di setiap tombol-tombolnya. Jadi cek di bagian tombol apakah ada yang berfungsi atau tidak, ataupun bergerak sendiri. Berarti fix kerusakan terdapat pada keyboard. Langsung saja saya akan matikan dulu laptopnya. Langkah selanjutnya saya akan perbaiki di keyboard ataupun mengganti keyboard yang baru. Letakkan kamera di atas. Selanjutnya, hal pertama kita lakukan, buka dulu baterai ya. Jadi tujuan membuka baterai seperti ini sehingga tidak terjadi ngesot. Seharusnya kita mengganti keyboard karena baterai belum lepas, ada yang ngesot, jadi nambah kerjaan jadinya. Ini cukup kita membuka dua baut saja ya, bagian pengunci keyboard. Langkah selanjutnya kita akan membuka keyboard. Tidak usah membuka keseluruhan ya, hanya cukup dua baut saja. Selanjutnya kita CC di bagian atasnya. CC menggunakan plastik seperti ini, plastik pembuka LCD ya biasanya. Jadi saya juga fungsikan sebagai membuka keyboard ya. Jadi kita CC pelan-pelan di bagian pinggir sehingga kita tarik pelan-pelan, bagian pengunci akan terangkat ya, seperti itu. Jadi sehingga penguncinya itu akan terangkat dan ada fleksibel keyboardnya. Kita dorong penguncinya, setelah itu kita angkat. Seperti ini tampilannya keyboard yang ada lakban isolasi atau lakban kertas ya. Ini sepertinya keyboard sudah pernah diganti ya. Langkah selanjutnya kita dorong keyboard yang lama seperti ini, dorong di bagian pengunci keyboard ya. Ini keyboard yang lama, selanjutnya saya akan bersihkan dulu sisa-sisa debunya, jadi maksimalkan pengerjaannya sehingga hasilnya juga maksimal. Ini keyboard yang baru sudah saya siapkan juga, dan kita akan pasang ya keyboard yang baru. Jadi teman-teman ini ingin mengganti keyboard, itu tahapan versi Acer V5431 itu cukup mudah ya. Jadi kita angkat di bagian atasnya. Untuk pemasangan keyboard ada fleksibel di bagian keyboard, rapikan dulu ya sehingga tidak ganjal ya saat kita melakukan pemasangan di bagian casing. Selanjutnya kita tinggal pasang saja ya. Rapikan seperti ini di bagian penguncinya. Ya cukup mudah ya. Langkah selanjutnya saya akan menggunakan lakban kertas sebagai pengunci di bagian pinggir. Ini tujuannya tidak mudah copot ataupun tidak mudah lepas ya di bagian keyboard. Saat melakukan pengerjaan tidak mudah turun di bagian casing. Untuk memaksimalkannya saya akan menggunakan lakban bening. Ini tujuannya agar tidak mudah ngesot ataupun tidak mudah shot di bagian keyboardnya atau tidak mudah rusak ya di bagian tombol-tombolnya. Jadi saat melakukan pengerjaan itu, saat kita ketik itu tidak terhubung langsung di bagian ground di bawah keyboard ke bagian mainboard atau casing. Jadi saya langsung memasang lakban bening seperti ini ya, jadi rapi dan terlindungi di bagian keyboard. Jadi pemakaian juga besar kemungkinan akan jangka panjang ya, karena pengerjaan kita maksimal dan sudah terlindungi oleh lakban isolasi bening ya. Langkah selanjutnya kita tinggal pasang saja ya keyboard yang sudah kita rapikan menggunakan lakban isolasi bening ya. Untuk tahapan pemasangan kita hubungkan di bagian fleksibelnya ya, tinggal kita dorong saja seperti ini, lanjut kita kunci dia. Nah, itu seperti itu ya cara penggantian keyboard Acer V5431.
Jadi cukup mudah, namun tetap kita perhatikan, tidak usah buru-buru, perhatikan jangan sampai karena saking keburu lupa akan baterai copot ya, langsung kita pasang seperti ini akhirnya nge-ground, akhirnya ada yang nge-short ya, jadi tambahan kerjaan ya, seharusnya hanya mengganti keyboard timbul masalah baru. Ini sudah selesai untuk tahapan penggantian keyboard. Untuk pengecekannya pasang kembali baterai sebelum memberi ke pemiliknya. Jadi kita ngecek dulu ya penggantian keyboard ya, fungsi dari keyboardnya apakah masih kedip-kedip. Ini keyboard yang lama ya, ini keyboard yang rusak, kita letakkan dulu. Selanjutnya kita akan cek hasil dari pengerjaan kita. Jadi maksimalkan di bagian lakban tadi saat kita melakukan pemasangan di keyboard. Jadi terlindungi dari ngeground di bagian bawah keyboard. Jadi untuk pemakaiannya besar kemungkinan akan jangka panjang. Jadi sangat mudah saat melakukan penggantian keyboard seperti ini. Oke, itu saja teman-teman, sudah normal. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.